Pemekaran Injil di Ambarita, Samosir. Sejak tahun 1900-an, Badan Pardonganon Mission Batak atau disingkat dengan PMB telah melakukan penginjilan dari Balige hingga ke Samosir, tepatnya di wilayah Sukean. Setibanya di sana, para penginjil pribumi membagi dua lokasi penginjilannya, di mana satu kelompok diarahkan menuju wilayah Nainggolan dan kelompok lainnya berjalan menuju wilayah Tomok sekitarnya. Dalam perkembangannya, tepat pada tahun 1911, seorang evangelis bernama Pendeta Kleopas Lumban Tobing telah berhasil melakukan upaya perintisan penginjilan ke wilayah Ambarita. Di sana ia diterima oleh seorang tokoh setempat, yakni Opusanggam Sidabutar, yang pada kemudian harinya ia resmi dibaptis dengan nama Lukas Sidabutar. Atas kerelaan hatinya dalam menerima para penginjil yang masuk ke wilayah Ambarita, pada akhirnya Opusanggam Sidabutar diangkat secara langsung oleh Belanda untuk dijadikan sebagai Raja Ihutan. Opusanggam telah menyediakan penginapan bagi Pendeta Kleopas, dan ia selalu rela untuk mendampingi Pendeta Kleopas dalam setiap kegiatan kunjungan yang dilakukan di seluruh desa-desa yang ada di Ambarita. Di sana, Pendeta Kleopas telah mengumpulkan banyak anak-anak, dan ia juga ikut serta untuk mengajari mereka dalam hal membaca dan menulis. Pendeta Kleopas kemudian berhasil mengajak para penduduk di Ambarita untuk membangun sebuah gedung sekolah yang sederhana. Dan gedung ini jugalah yang mereka pergunakan sebagai tempat untuk mengadakan kebaktian di tiap minggunya. Sejak September 1913, Onan atau pusat perbelanjaan telah diaktifkan di wilayah Ambarita. Kegiatan ini dilakukan selalu tepat pada hari Minggu, dan Pendeta Kleopas memanfaatkan situasi ini untuk mengajak orang-orang Batak agar ketika selesai Mar-Onan, mereka boleh datang untuk belajar dan beribadah. Kebaktian yang dilakukan oleh Pendeta Kleopas selalu dihadiri oleh Opusanggam Sidabutar beserta keluarga besarnya, termasuk orang tua dari istri Opusanggam Sidabutar. Namun, demi memperluas medan penginjilannya, pada waktu itu Pendeta Kleopas dipanggil dan digantikan oleh guru Galatia yang pindah dari pos penginjilan PMB di Sipiak, Parapat, tepatnya pada tahun 1913. Merespon keberhasilan atas rintisan penginjilan yang dilakukan oleh Pendeta Kleopas, tepat pada tahun 1914, penginjil Bregenstrot mendukungnya dengan kembali membuka serta mendirikan sebuah stasi misi di wilayah Ambarita. Hal ini disambut dengan tangan terbuka oleh masyarakat di Ambarita, meski di beberapa daerah masih ada juga yang bersikap curiga dan menolak kehadirannya di Ambarita. Di bawah kepemimpinan Bregenstrot, stasi Ambarita telah berkembang menjadi pusat kebaktian, pendidikan, dan kesehatan bagi seluruh penduduk di Ambarita dan daerah sekitarnya. Perkembangan tersebut berawal dari keberhasilan Bregenstrot dalam menyatukan lahan pergodungan atau stasi misi Ambarita. Semua lokasi stasi Ambarita berada di pemukiman penduduk dari 3 desa, yakni Lumban Siadari, Lumban Siojung, dan Sosor Mangadat. Namun dengan pendekatan personal yang telah dilakukan oleh Bregenstrot kepada para raja-raja pendiri dari ketiga desa beserta penghuninya, akhirnya mereka merelakan diri untuk pindah ke tempat yang telah disediakan dan ditentukan. Di atas lahan pergodungan itu telah didirikan gedung sekolah, rumah sakit, dan ruangan penitipan bayi. Di samping rumah kediaman penginjil Bregenstrot juga telah dibangun perumahan bagi para guru sending, pendeta, perawat, bidan, dan suster. Gedung gereja tempat beribadah telah selesai dibangun pada tahun 1922. Dengan jumlah anggota jemaat pada waktu itu telah mencapai 195 orang. Pelayanan yang sangat beragam dan begitu pesat ini bisa terlaksana berkat tenaga dan dana yang cukup disediakan oleh lembaga Zending dan Gereja Batak Mission. Pada masa pelayanan Bregenstrot, kegiatan tidak hanya di dalam gedung, tetapi juga ke jemaat cabang dan desa-desa yang belum dijangkau oleh Injil.
Pada waktu itu, Bergenstrot menerapkan pendidikan sekolah dasar terdiri dari 2 tingkatan, yakni berkelas 3 atau setara dengan sekolah dasar dan berkelas 4 atau setara dengan sekolah menengah pada saat itu. Para guru zending yang mengelola pendidikan di stasi misi Ambarita adalah Guru Nikodemus Bakara, Guru Petrus Sihombing, dan Guru Elon Sitompul. Pada tahun 1925 Pendeta Justin Sihombing ditempatkan di Ambarita untuk membantu penginjilan Bergenstrot. Beliau melayani di sana hingga tahun 1928 karena pada waktu itu ia dipindahkan kembali untuk memimpin jemaat di Medan dan digantikan oleh Pendeta Boas Simatupang. Dalam perkembangannya, akhirnya penginjil Bergenstrot pada waktu itu resmi digantikan oleh penginjil Redze. Dan pada tahun 1933, Redze telah digantikan kembali oleh Dominos J. Karalese. Fakta menariknya adalah di seluruh stasi misi yang telah dibangun di Samosir, baik di Nainggolan, Pangururan, dan Ambarita, semua stasi dipersiapkan dengan gedung sekolah dan rumah sakit pembantu. Hal ini mengungkapkan fakta bahwa pendidikan dan kesehatan adalah metode penginjilan yang sangat membantu untuk pertumbuhan dan pembangunan jemaat. Hal ini terlihat dari statistik pertumbuhan orang percaya di Samosir, di mana pada tahun 1911 jumlah orang Kristen di Pulau Samosir hanya berkisar 8.300 orang dari sekitar 80.000 jumlah penduduk Samosir pada saat itu. Namun setelah 25 tahun kemudian, pada tahun 1936, jumlah orang-orang Kristen di Nainggolan telah mencapai 9.405 orang. Di Pangururan berjumlah 6.790 orang. Dan di Ambarita telah mencapai 3.348 orang. Melalui fakta ini akhirnya kita menyadari bahwa strategi terbaik dalam penginjilan adalah melalui pendidikan dan kesehatan. Pertanyaannya adalah, apakah HKBP masih fokus kepada 2 metode ini?